Kada Salom, katakan bersama saya anak yang paling disayang Tuhan. Aku telah dibenarkan oleh iman dalam Kristus Yesus. Amin, puji Tuhan. Jangan lupa tanggal 29 hari Kamis besok ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Pastikan saudara datang untuk mengalami kuasa anugerah Tuhan. Karena puji Tuhan kita bersyukur pada Tuhan bahwa Kristus naik supaya menjamin warisan kita. Amin. Kalau Yesus Kristus tidak naik ke sorga, Injil itu akan menggantung. Saudara pernah punya perasaan terus digantung? Nah begitulah, kalau misalnya Tuhan gak naik, gak ada pembela kita di sorga, kemudian tidak ada jaminan kita diberi kuasa. Tuhan Yesus bilang alangkah baiknya aku pergi supaya Roh Kudus turun dan kita diperlengkapi dengan kuasa Allah. Sehingga hari ini kita bisa menang atas berbagai perkara. Amin. Dalam tradisi Yahudi kuno digambarkan bahwa Mesias itu ada dua. Ya, Mesias ada dua. Yang pertama adalah Mesias yang menderita. Dan yang kedua adalah Mesias yang menjadi raja. Cuma sayangnya ketika pertama kali Yesus datang sebagai Mesias yang menderita atau Mesias ben Yosef atau Yusuf. Orang Yahudi tidak begitu menerimanya. Karena orang Yahudi ada di bawah pemerintahan Romawi, mereka sangat sulit. Artinya bahwa mereka aja sulit, untuk apa menerima orang yang menderita juga. Padahal mereka lupa bahwa Kristus datang supaya menanggung semua penderitaan kita justru di saat kita sedang menderita. Nah, tetapi mereka menolak dan mereka mengabaikan. Yusuf di sini memang Alkitab luar biasa banget. Bukan cuma hanya berbicara tentang dia yang lahir sebagai anak Yusuf dan Maria, tetapi Ben Yosef di sini adalah yang menderita karena kita melihat Yusuf yang menderita dijual oleh saudara-saudaranya, dia harus dibuang ke Mesir, mengalami penderitaan. Yesus 2000 tahun yang lalu diutus ke dunia, lalu kemudian menebus. Nah kalau Mesias yang menjadi raja, Mesias Ben Daud, mungkin kita sama-sama sudah paham dan mengerti, ini berbicara tentang pemulihan Israel secara politis. Itu sebabnya ini yang memang lebih dirindukan oleh orang Israel. Kenapa? Karena orang Israel waktu itu ada di bawah pemerintahan Romawi sehingga mereka membutuhkan seorang raja secara politis untuk membebaskan mereka dari yang namanya tertindas dan dijajah. Nah itu sebabnya mereka tidak pernah menerima Yesus yang datang sebagai Mesias ben Yosef. Tapi mereka hanya mengharapkan sampai hari ini Mesias ben Daud. Tapi bagi kita, segala nubuatan dua Mesias ini hanya ada dalam satu pribadi yaitu Yesus Kristus. Amin. Nah itu kita percaya bahwa ketika dia datang pertama kali, dia datang untuk apa? Menyiapkan jemaat atau gerejanya, menyiapkan kita, ya, menguduskan kita. Lalu kemudian dia kembali ke rumah Bapa di sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Ya, nanti kita akan merayakannya pada hari kenaikan Yesus ke sorga. Dan dia akan datang kedua kali. Nah bagaimana dia akan datang? Banyak orang bertanya, kok Tuhan gak datang-datang? Lama banget nih. Ingat Rasul Petrus bilang bahwa 1 hari sama dengan 1000 tahun. Anggaplah ketika Tuhan sabar, itu maksudnya supaya kita semua, bukan cuma kita aja yang sudah bertobat, tapi semua orang di seluruh muka bumi ini mengalami kebaikan kasih karunia Tuhan dan bisa mengalami pertobatan perjumpaan dengan Kristus. Ada amin? Jadi kalau orang bertanya kapan Tuhan Yesus datang kembali, Alkitab bilang tidak ada seorang pun yang tahu, karena akhir-akhir ini banyak orang sudah singgung-singgung tentang rapture. Wah Tuhan Yesus itu naik ke surga usia 33 tahun, berarti ada kemungkinan 2033 dan sebagainya. Ini ada seorang pemimpin senior agama, apakah itu dia adalah pemimpin terakhir dan lain sebagainya. Dan spekulasi-spekulasi itu muncul. Lalu kemudian ada yang sudah menentukan tanggal. Semua itu tidak pasti, karena kalau menentukan tanggal, hari ini di Jakarta tanggal berapa hari ini? 25. Di Amerika tanggal, oke, kalau ditentuin tanggal, di sini udah kiamat duluan. Di sana belum, ya untunglah yang di sana. Yang di sini bilang gini, telepon saudara yang di belahan dunia yang lain, di sini udah kiamat, sana bertobat. Nah kasihan lu yang di sini kan. Yang di sana tiba-tiba udah siap-siap pergi ke gereja atau berdoa minta ampun. Jadi tanggal dan jam juga tidak pasti. Karena kalau berbicara jam, maka Indonesia Timur akan kiamat lebih dulu. Dan Indonesia Barat, puji Tuhan, karena belakangan 2 jam delay-nya, maka pasti ada 2 jam. Dan semuanya mulai berpikir begitu. Alkitab bilang begini, di dalam Matius 24,
Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Kalau kita lihat Filipi 2 ayat 6 dan 7 di situ, sementara menjelaskan bahwa Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah apa? Mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan apa? Dengan manusia. Artinya bahwa ketika dia mengatakan anak pun tidak, Yesus tidak menggunakan kuasanya sebagai Allah yang maha tahu, tapi dia membatasi kuasanya dan menyerahkannya kepada Bapa. Dan hal ini dikatakannya supaya orang Yahudi mengerti dengan pendekatan budaya Yahudi. Di slide berikutnya kita akan lihat, ini adalah struktur pernikahan Yahudi kuno menurut ahli Alfred Edersheim dan Robert Stone. Di sini disebutkan bahwa ada 3 tahap orang-orang Yahudi menikah. Yang pertama adalah sidukin, ini tahap pertunangan, kesepakatan keluarga, negosiasi mas kawin dan lain sebagainya. Kalau udah oke, udah deal. Lalu kemudian di tahap berikutnya disebut kidusin, yaitu pasangan, ingat ya, secara hukum telah menjadi tunangan resmi dan dianggap sudah menikah tetapi belum tinggal bersama. Nanti di sini artinya bahwa di tahap ini ketika sudah tunangan mereka sudah suami istri yang sah. Makanya kalau saudara ingat ketika Yusuf dan Maria sudah bertunangan, diam-diam dia ingin menceraikan Maria, itu mereka sudah masuk di dalam proses pertunangan. Nah hari ini kita harus lihat saudara, bahwa oleh karena Yesus hari ini sudah membayar mahar dengan darahnya yang mahal kepada kita, maka hari ini kita semua sudah resmi menjadi istri yang sah dari kepala gereja atau mempelai laki-laki yaitu Yesus Kristus. Ingat ya, bukan baru jodoh-jodoh, tapi ini sudah tunangan dan secara hukum sebagai istri yang sah. Itu sebabnya hari ini orang Kristen jangan di antara saudara yang hari ini khususnya dengar firman Tuhan ini takut lagi bahwa nanti ketika hari pengangkatan datang, saudara diangkat atau enggak. Atau saudara dihakimi. Apakah seorang yang mau menikah, dia menikahi istrinya atau dia menghakimi istrinya. Di dalam proses kidusin ini, kemudian nanti mempelai laki-laki ini akan kembali ke rumah bapaknya untuk menyediakan satu tempat ya. Untuk membangun tempat tinggal tambahan. Biasanya papanya punya mansion yang besar, kemudian dia akan bangun kamar tambahan. Jadi ada beberapa terjemahan, nanti kita lihat ayat berikutnya. Lalu nanti di tahap ketiga, nisuin, baru ketika mempelai pria datang menjemput mempelai wanita. Nah ini biasanya di malam hari, dan biasa dalam kalender Ibrani itu kan dimulai pada saat dari petang menuju pagi, benar kan? Jadi jangan takut tentang malam karena justru itu hari yang baru. Ditandai dengan peniupan shofar atau nafiri. Oke, kita baca dulu firman-Nya dalam Yohanes 14 ayat 2-3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, kata rumah di situ, terjemahan Laodikia, itu adalah satu rumah yang besar. Kemudian banyak tempat tinggal. Mone artinya pribadi dan juga berarti ruangan. Jadi ada rumah Bapa yang gede dan di situ banyak ruangan atau banyak kamar. Jadi ketika mempelai laki-laki itu setelah bertunangan dan secara resmi, dia pergi ke rumah bapaknya, dia membangun kamar tambahan, atau dia bangun lagi rumah di sekitar area komplek papanya, paling dekat dan paling biasanya adalah kamar tambahan, supaya nanti pengantin baru itu akan tinggal di rumah bapaknya. Kalau orang modern hari ini, biasanya ditanyakan kalau mau nikah, bibit, bebet, bobot. Udah punya apa lo mau nikahin anak orang, benar enggak? Biasanya siapin fasilitas dulu, baru keluar cari siapa nih yang bisa kita taksir. Betul begitu? Ya. Karena di sini anak ini pergi dulu mencari mempelai dan mendapatkannya, kemudian mendandaninya, setelah menjadi istrinya yang sah baru ditinggalkan, disediakan rumah baginya.
Ini menjadi kepastian buat kita hari ini saudara, bahwa saudara ketika Tuhan Yesus datang pasti saudara diangkat. Kenapa? Karena saudara adalah miliknya yang sah. Jadi nggak usah khawatir bahwa nanti saudara diangkat apa tidak. Karena saudara sudah dibayar dengan mahar yang sudah lunas dibayar, sehingga hari ini ketika dia datang, dia tidak menghakimi saudara. Tapi justru dia menikahi saudara. Dan seperti yang tadi saya bilang, sudah pasti mempelai laki-laki mempersiapkan mempelai perempuannya terlebih dahulu. Sehingga ketika mempelai laki-laki datang, tidak kedapatan mempelai wanita masih dasteran dan masih maskeran di hari pernikahan. Karena oleh darahnya, hari ini dia telah membuat kita menjadi ciptaan yang baru, serupa dan segambar dengan dia, tidak bercacat, tidak bercela, tidak bernoda, sehingga kapan saja dia jemput, dia akan menemukan bahwa mempelai wanitanya sudah siap, bukan karena kita, tapi karena darahnya yang terus-menerus menyucikan kita. Ini kabar baik buat kita yang hidup di bawah kasih karunia, bahwa saudara tidak berusaha berdandan dengan cara hidup saudara, bukannya tidak penting dan tidak perlu, itu penting dan perlu, tapi kekudusan sesungguhnya, dandanan sesungguhnya datang oleh karena karya Allah. Sehingga hari ini, kapan saja ketika saudara adalah milik Kristus, maka kapan saja waktu penjemputan saudara tidak peduli dengan tentang hari, tanggal, dan gosip-gosipnya, tapi saudara menanti dengan sukacita, dan itu bukan hari penghukuman, tetapi itu adalah hari sukacita, di mana saudara yang namanya orang nikah, dia tidak mungkin takut. Justru dia excited. Itu sebabnya ini kabar baik, bahwa di dalam kasih karunia, semua orang yang sudah ditebus, sudah dibayar dengan mahar yang lunas dibayar, dan telah menjadi istri yang sah, akan dinikahi bukan untuk dihukum. Ada satu lagi perlambangan yang luar biasa, Alkitab itu penuh dengan perlambangan, kalau saudara belajar, saudara akan kagum luar biasa. Kalau kita lihat adat istiadat Yahudi, hari itu dimulai dari petang. Ya, ketika penciptaan dunia, jadilah petang, baru jadilah pagi, itulah hari pertama, begitu-begitu terus ya. Dan pergantian hari biasanya mulai dari jam 6 sore, jam 6 petang. Jadi ketika hari gelap, disitulah disebutkan hari baru. Jadi bagi dunia kegelapan, tapi bagi orang percaya itu sukacita, karena itu hari baru, hari sukacita. Bahkan jamnya pun tidak tahu. Seperti kebiasaan ketika orang Yahudi masuk dalam tahun yang baru, mereka itu akan hilal dulu, cek bulan dulu. Ya, apakah bulan sabit udah muncul atau belum? Jadi Rosh Hashanah, tahun baru, itu dimulai dengan bulannya kelihatan dulu apa enggak. Jadi kita nggak bisa tahu mulainya dari jam berapa, tetapi berdasarkan nanti dua pengamat akan melihat ke langit, dan ketika mulai nampak ada bulan sabit seperti digambar, lalu kemudian dia akan melapor ke Sanhedrin, dan mereka akan mewawancarai dua saksi itu, memeriksa dia dan mewawancarai dia. Ketika mereka sudah menemukan bukti bahwa memang benar bulan sudah muncul, baru kemunculan bulan itu akan di-announce oleh Sanhedrin, dan saat itu mereka akan meniup shofar dan menyatakan bahwa bulan baru atau tahun baru sudah tiba. Jadi tidak akan pernah ditentukan jam dan tanggalnya, hanya menanti kemunculan bulan. Artinya dengan adat seperti ini, maka tidak ada ruang bagi siapapun untuk dapat menafsirkan bahwa hari pengangkatan itu dapat ditandai dengan tanggal jam yang pasti. Sampai sini bisa memahami? Supaya lagi jangan sampai ada yang berasumsi tanggal, bulan, dan lain sebagainya. Karena setiap tahun pun, tahun baru Yahudi, Rosh Hashanah, itu tidak bisa ditentukan jadwal pastinya. Pastinya harus melihat pada kemunculan bulan. Sampai sini bisa mengerti? Lalu baru kemudian ditiup shofar, itu bertanda bahwa hari mulai di tahun yang baru. Sama dengan pengantin ketika mempelai laki-laki datang, ya, ketika mempelai laki-laki datang, itu kan di malam hari. Begitu kelihatan mempelai laki-laki datang, keluarga mempelai perempuan akan kasih kode bahwa mempelai laki-laki datang. Lalu ditiuplah shofar dan kemudian diadakanlah pesta.
Itu sebabnya ini persis banget dengan apa yang dikatakan Paulus 1 Tesalonika 4. Sebab pada waktu tanda diberi. Contoh kayak bulan sabit tadi, tanda diberi, ada yang sudah lihat. Makanya di dalam kitab Wahyu ada disebut 2 saksi Allah. Mereka yang akan dapat melihat dan menentukan kapan tanda itu muncul dan datang. Sampai sini bisa mengerti ya? Dan 2 saksi Allah itu bisa berbicara tentang gereja yang hari ini dan juga orang Israel yang hari ini belum percaya. Sampai sini bisa mengerti, ada yang juga menafsirkan tentang Musa dan Elia, tapi kita hari ini berfokus kepada step by stepnya. Kalau istilahnya kalau mau buat acara atau event, ini rundown-nya. Step by step, abis ini siapa yang masuk, abis ini siapa yang masuk. Ya, jadi program direkturnya menentukan sesuai skripnya. Jadi ketika tanda diberi, ya apalah itu, tidak disebutkan di sini, tapi bisa saja seperti tadi ada gambar bulan muncul dulu, baru kemudian penghulu malaikat berseru seperti tadi orang nikah, pengantin laki-laki datang atau bulan telah muncul. Nah lalu kemudian sangkakala Allah berbunyi. Kalau kita lihat kebiasaan prajurit Romawi, ada 3 kali trompet ditiup. Pertama, ketika trompet pertama ditiup, maka semua prajurit harus bangun dari tidurnya dan membereskan tempat tidurnya dan dia bersiap-siap. Itulah sebabnya kenapa Tuhan juga menggunakan pendekatan itu buat orang yang lumpuh, lemah, layu. Hei, kamu bangun, kamu tuh prajurit. Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Jadi kamu bukan lagi orang lumpuh, kamu bukan lagi orang yang tidak bisa berbuat apa-apa, tapi hari ini kamu oleh kekuatan Allah dapat sanggup bangun dan berdiri. Lalu tiupan trompet yang kedua, mereka akan mengatur barisan, dan trompet yang ketiga artinya mereka harus bersiap-siap pergi. Kita baca dulu ayatnya keseluruhan baru kita jelaskan satu persatu. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya ayat 18 paling penting. Karena itu apa saudara, baca sama-sama. Hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Jadi hari akhir, hari rapture itu bukan hari yang menakutkan, tapi itu adalah hari penghiburan. Tidak baca jauh-jauh, ayatnya bilang begitu. Ya hari penghiburan lah. Di mana-mana orang hari pernikahan dia, itulah hari penghiburan. Karena dia kalau dalam dunia menjadi raja sehari, menjadi ratu sehari. Dan itu menyukakan hatinya. Dia melepaskan kejombloannya. Dan masuk di dalam hidup yang lebih bersukacita. Itu sebabnya mereka pasti akan bahagia. Lalu kita lanjutkan lagi. Setelah sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Ya, step berikutnya Tuhan turun dari sorga di awan-awan, tidak turun ke bumi. Nanti ketika second coming, datang kedua kali. Baru kemudian mereka yang telah mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit, yang beristirahat dalam Tuhan, ikut Tuhan di tengah-tengah langit. Kemudian berikutnya sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Lihat baik-baik, kata diangkat dalam bahasa Inggris disebut rapture, itu dalam Latin Vulgata, saya singkat LV di situ disebut rapimur, dalam bahasa Yunani artinya harpazo. Harpazo itu kalau film Hollywood kita diangkat tuh efeknya slow motion, naik 1, naik 2, enggak. Dalam pengertian aslinya harpazo, kita dirampas, ditarik secara paksa. Tunggu, HP ketinggalan nih, baru beli tadi. Enggak ada, enggak penting lagi barang-barang duniawi. Seperti apa? Seperti ketika sida-sida Ethiopia selesai dibaptis oleh Filipus, pernah dengar? Seketika itu juga Roh Allah melarikan Filipus dan dia hilang. Seperti itu juga ketika Paulus diangkat ke langit yang ketiga. Artinya itu detik kalau bilang orang mau angkat kamera mau foto udah gak sempat. Karena 1 detik diambil HP, 1 detik itu pun acaranya selesai. Bayangkan rundown yang sekian ini bisa terjadi dalam sekejap mata ketika tanda diberi. Dan sekali lagi, itu bukan hari yang sangat menakutkan. Dari sisi sini manusia itu sekejap mata,
Tapi di sisi Tuhan, kalau 1 hari sama dengan 1000 tahun, maka kalau dari sini pestanya belum kelar-kelar, tapi di sini sedetik saja sudah selesai. Bisa dipahami? Nah, inilah pengharapan kita dalam Kristus supaya orang percaya tidak takut lagi terhadap akhir zaman, tidak takut lagi terhadap nanti diangkat apa tidak. Marilah kita diet, marilah kita kurang-kurangin dosa, supaya ketika Tuhan datang, kita akan lebih mudah dibawa. Ingat ya, kalau memang perlu untuk kesehatan silakan, tapi karena merasa diberkati, no problem. Karena tubuh saudara tidak akan dibawa ke sorga. Karena Alkitab bilang darah dan daging tidak masuk dalam kerajaan sorga. Itu sebabnya setan akan sangat bahagia sekali dengar ayat itu. Karena apa? Tak ada satu manusia pun yang bisa masuk ke sorga. Semua satu pun tidak. Tapi Tuhan kita adalah Allah yang kreatif. Ketika tubuh dan darah ini tidak masuk sorga, maka Dia menciptakan kita di dalam dirinya menjadi ciptaan yang baru yang bisa dibawa ke sorga. Yaitu bukan tubuh yang dapat binasa yang fana, tapi roh yang kekal yang lahir dari Allah. Sehingga dari debu kembali menjadi debu, tapi roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi siapa yang tidak pernah dilahirkan kembali dalam roh, seperti kata Tuhan kepada Nikodemus, sesungguhnya dia tidak bisa melihat kerajaan Allah. Jadi pertanyaannya, apakah dia sudah lahir baru dalam roh Kristus apa enggak? Tapi kalau dia belum, maka dia tetap tinggal di situ walaupun dia sudah rasa bahwa dia sudah baik, dia berat badannya juga sudah sangat ringan, tetap aja tidak diangkat. Kenapa? Karena dia tidak pernah dilahirkan kembali dalam Kristus Yesus. Sampai sini bisa dipahami dan dimengerti? Supaya kita mengerti bahwa tentang pengangkatan hari masanya tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi kita juga tidak khawatir dan takut. Karena kita ini mempelai. Mempelai yang akan dinikahi. Bukan musuh yang akan dihakimi. Kalau kita tahu ini kita tidak akan pernah takut lagi. Karena itu sebabnya ayatnya bilang bahwa hiburkanlah seorang akan yang lain. Supaya kita tahu bahwa segala sesuatu ini terjadi oleh karena anugerah Tuhan buat kita. Lihat di sini dia bilang apa? Lalu demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ya, selama-lamanya dengan Tuhan. Lalu orang bertanya, Pak nanti kita tinggal di mana? Di sorga atau di bumi? Soalnya nanti ada kota kudus lagi turun ke bumi. Ya, iya, di Jawa, di Semarang, kota kudus. Nah. Kita lihat ayat berikutnya di sini dulu ya. Di mana posisi sorga itu? Suatu saat Paulus bersaksi di dalam 2 Korintus 12 ayat 2. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya, orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Ingat ya, kata sorga dalam Alkitab itu sama dengan langit. Karena bahasa Yunani, trito orano, itu sama dengan tingkat yang ketiga atau langit yang ketiga. Secara visual saya coba gambarkan bahwa langit yang pertama itu tempat burung dan awan-awan. Langit kedua itu adalah ruang dalam angkasa. Dan setelah itu ada lapisan yang ketiga, tempat di mananya Kristus berada. Jadi sesungguhnya Paulus sedang menggambarkan bahwa ketika dia diangkat ke langit yang ketiga, ada di posisi di mana Kristus berada di posisi langit ketiga. Sampai sini bisa mengerti? Supaya jangan lagi orang menafsirkan bahwa di sorga itu ada sekat-sekatnya, tingkat-tingkatannya. Jadi kalau kamu kurang baik, kamu tinggal di halaman, sedang baik, tinggal di ruang suci, luar biasa baik, kamu tinggal di ruang Maha Kudus. Tidak ada lagi pemisah karena Alkitab bilang bahwa rumah Allah dibuat sama seperti kemah Daud tanpa sekat supaya setiap orang percaya bersukaria tinggal bersama-sama dengan Kristus. Ingat ya, tidak dibilang di dalam ayat tadi dan di tradisi pernikahan bahwa mereka yang dinikahkan, ada yang dinikahkan juga tapi tinggalnya di ujung sana. Semuanya tinggal dalam rumah Bapa dengan kamarnya masing-masing atau rumah atau ruangannya masing-masing. Dan tidak ada yang pernah bilang bahwa mereka tinggal di halaman. Karena apa? Kalau saudara punya rumah banyak di Jakarta dan tiba-tiba Tuhan menawarkan rumah di sorga, tapi di halaman, alangkah baiknya saudara lebih baik tinggal di bumi. Karena di sorga, saudara jadi gembel juga tinggal di emperan sorga. Kalau seandainya ada sekat-sekatnya. Bisa dipahami?
Karena di sorga semua berkumpul tinggal bersama Bapa. Dengan hubungan ruang pribadi masing-masing. Jadi supaya hari ini kita mengerti bahwa ada bagian kita, tidak ada lagi kasta-kasta, baik di bumi apapun di sorga, setiap hari kita ada bersama Allah yang Immanuel. Dan hari ini kita mengerti kenapa dia menjadi pembela kita. Kita jadi pengikutnya, kita nggak usah takut, karena dia berjalan di depan kita. Bahkan dia mati, dia berjalan di depan kita, dan dia menyelesaikan semua kematian supaya kita tidak akan pernah binasa. Kemudian dia bangkit, menjadi yang sulung, dari semua yang mati yang bangkit. Kemudian dia membuka jalan sampai ke surga. Dan dia menyediakan tempat bagi kita. Kita hanya mengikuti, itu sebabnya kita nggak boleh takut terhadap apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena Alkitab bilang Yesus telah berjalan mendahului kita untuk menyelesaikan bahkan setiap step kehidupan kita. Dari yang kelihatan kecil sampai yang paling megah sekalipun, supaya hari ini jangan orang Kristen takut dan khawatir tentang masa depannya. Dan yang paling penting adalah begini, bahwa ketika dia sudah datang mendandani kita, maka yang pasti kita harus tahu bahwa kita pasti sehat, kita pasti siap untuk menikah. Kita tidak kurang apa-apa. Karena ketika menikah pun, ya di dalam prosesi yang kedua tadi dalam adat Yahudi, laki-laki, mempelai laki-laki sudah bertanggung jawab penuh secara finansial bahkan, kecuali memang orang tuanya juga ikut mau, tetapi sebagai tanggung jawab itu sudah merupakan tanggung jawab dari mempelai laki-laki walaupun mereka belum tinggal bersama. Itu sebabnya hari ini jangan takut tentang apapun. Kalau kita susah, ingat bahwa mempelai laki-laki dia sudah menyediakan bahkan bayar berlebih. Di dalam selain mahar ada juga perjanjian untuk menjaga kesucian, martabat istrinya itu. Itu sebabnya kenapa Yusuf dia katakan ingin menceraikan diam-diam, karena tidak mau mempermalukan. Kalau saudara dengar kata-kata itu, maka ketika Tuhan datang dia tidak akan mungkin mempermalukan mempelainya. Kenapa? Karena mereka sudah disucikan dan disempurnakan dengan darahnya satu kali untuk selama-lamanya. Supaya suatu saat nanti kita akan tinggal bersama-sama dengan dia. Lalu bagaimana Pak? Apakah akan tetap tinggal di sorga di langit ketiga? Tidak selamanya. Akan ada terpisah antara Kristus di sorga dan manusia di bumi. Karena pada akhirnya semua akan dipulihkan sebagaimana manusia pertama dipulihkan. Itu sebabnya di akhir zaman nanti tidak ada lagi keterpisahan antara bumi dan sorga. Tetapi yang namanya Immanuel, Tuhan mau tinggal di tengah-tengah dunia ini. Di ayat yang terakhir kita bisa lihat di sini dibilang apa di situ? Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari sorga dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka dan mereka menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ini adalah total dari naratif Art of Redemption. Dan kalau kita membaca Alkitab, kita nggak boleh hanya ambil satu bagian saja dan mengabaikan yang lain. Karena ini adalah penciptaan, kejatuhan, penebusan, pemulihan, dan juga penyatuan. Jadi bumi ini tidak akan pernah dibuang, tapi suatu saat sorga akan merger dengan bumi dan menjadi satu dengan sorga. Sehingga tidak ada lagi ada perbedaan di mana bumi, di mana sorga. Karena semuanya akan tinggal bersama-sama dengan Allah sampai selama-lamanya. Sampai sini bisa dimengerti? Jadi tidak ada lagi akan perbedaan, ada bumi di bawah dan sorga di atas. Tapi Allah yang Immanuel akan tinggal bersama dengan umatnya sampai selama-lamanya. Walaupun ini adalah kisah setelah kerajaan 1000 tahun, nanti di lain waktu kita akan bahas. Tapi ini hanya mau menggambarkan bahwa sesungguhnya Allah tidak pengen berpisah dengan umatnya. Dia bukan Tuhan yang di langit yang ongkang kaki, kasih kitab yang disebut kitab suci, lu belajar sendiri, kalau salah tinggal malaikat, bawa dia ke neraka. Enggak, dia Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatannya. Itu sebabnya ketika dunia juga jatuh karena ulah manusia, dia juga tidak akan pernah membuang dunia atau bumi ini. Tetapi dia akan merestorasinya, memulihkannya. Karena dia Allah yang tidak pernah melepaskan perbuatan tangannya. Dia akan memulihkan semua. Tapi sebelum semua dipulihkan, pemulihan pertama-tama datang kepada kita mempelai perempuannya. Supaya hari ini kita harus mengalami kenyataan bahwa Yesus tidak sementara membuat kita sakit, membuat kita miskin,
membuat kita susah payah. Karena itulah yang dipikirkan oleh orang-orang dunia tentang bahwa Tuhan mencobai kamu dengan memberikan kamu berbagai penyakit dan penderitaan. Enggak. Tuhan Yesus ketika dia melakukan pekerjaan di muka buminya, dia berjalan, berkeliling, berbuat baik, menyembuhkan orang sakit dan membuat orang yang miskin memperoleh pengharapan di dalam Tuhan. Melepaskan orang yang terbelenggu, ya, membebaskan orang yang terikat, membuat orang yang buta bisa dapat melihat. Artinya bahwa dia mendandani terlebih dahulu mempelainya sehingga hari ini tidak ada yang tercacat, kedapatan cacat. Semuanya utuh sempurna sama seperti Bapa melihat anaknya. Amin. Dan hari ini kita tahu bahwa kekuatan Allah lah yang menjaga kita semua dalam kasih karunia. Supaya mulai sejak hari ini kita jangan takut lagi kapan nanti waktunya akan tiba kita diangkat apa enggak. Ingat, semua bukan karena kita, semua karena kasih karunia. Dan dia adalah Allah yang berjanji bahwa dia adalah Allah yang setia, dia akan menepati janjinya. Dan apa maknanya untuk kita mengetahui ini semua? Bahwa dia naik ke sorga supaya dia memberi kuasa kepada kita. Dia naik ke sorga menjadi pembela bagi kita supaya iblis tidak bisa mendakwa kita. Dia naik ke sorga untuk menyediakan tempat untuk kita. Dia naik ke sorga supaya Injil bisa diberitakan ke banyak bangsa. Dan dia naik ke sorga supaya menjamin warisan kita yang kekal di dalam rumah Bapa di sorga. Supaya hari ini orang percaya tidak gelisah dan tidak takut karena Allah lah yang berjalan di depan mereka, yang menjadi pengawal mereka, yang senantiasa menjaga mereka dari siang malam di waktu-waktu yang sulit sekalipun. Sama seperti tiang awan dan tiang api yang tidak sekali-kali pun meninggalkan bangsa Israel selama mereka berjalan di padang gurun. Nah, inilah kekuatan bagi kita Bapak Ibu, supaya kita mengerti dan paham bahwa Tuhan datang dengan kemuliaannya. Dan seperti yang saya sudah singgung beberapa waktu yang lalu, kita semua merindukan kedatangan Tuhan. Hanya rindu saudara akan memperoleh mahkota dari sorga. Dan kita percaya bahwa kita semua sudah disucikan sedemikian rupa. Jadi kedatangan Tuhan untuk mempelai yang perempuan yang sudah didandaninya. Sehingga hari ini kita tahu bahwa kita adalah mempelai wanita yang sudah siap sedia. Jangan pernah mengibaratkan saudara seperti 5 gadis bodoh dan 5 gadis pintar. Karena 5 gadis bodoh dan 5 gadis pintar berbicara tentang orang Yahudi. Tetapi mempelai sesungguhnya tidak lagi keluyuran di jalan-jalan ketika malam datang. Tapi mempelai yang sesungguhnya sudah ada di rumah pesta. Supaya jangan lagi saudara berpikir bahwa kita ketok-ketok lagi nanti buka apa enggak. Enggak ada kayak gitu. Mana ada mempelai perempuan masih keluyuran tengah malam. Pasti dia sudah dandani, sudah duduk manis karena dia tahu kapan waktunya tiba. Walaupun tidak disebut, tapi yang namanya perasaan dalam hati secara duniawi kita punya feeling-feeling kan. Apalagi hari ini Roh Kudus ditempatkan kepada kita. Kita akan tahu masa dan waktu. Sampai ada yang pernah bertanya, Pak, bagaimana kalau ada orang kedapatan berzina atau berbuat dosa, terus waktu Tuhan datang? Apa dia diangkat apa enggak? Kalau pertanyaan begitu, itu sama aja menjebak bahwa orang diselamatkan karena perbuatan bukan karena iman. Tapi satu hal saya percaya, bahwa Tuhan akan menuntun kita siapapun kita di hari-hari saat kedatangannya, walaupun ini asumsinya agak sangat pribadi, tapi entah kenapa hari itu yang berbuat jahat dia malas banget untuk ngapa-ngapain. Seolah-olah kayaknya saya udah capek hidup ini, hari ini saya pengen berdoa. Dan sekejap mata menghilang. Karena kita tahu bahwa yang ada dalam kita adalah Roh Kudus yang akan menuntun kita, benar? Dan hari itu adalah hari sukacita, hari bahagia. Supaya hari ini setiap orang yang percaya tidak takut dan gelisah. Karena Tuhan pasti datang dan dia akan menjemput kita ke rumah Bapa yang kekal. Masuk dalam kemuliaannya supaya kita hidup bahagia sampai selama-lamanya. Dan yang terakhir adalah ingat baik-baik saudara. Sebagaimana Yesus naik ke sorga, dipenuhi awan-awan. Kitab Ibrani bilang saksi kita seperti awan yang begitu banyaknya. Dia datang kedua juga. Dia akan diselimuti awan-awan. Awan-awan secara figuratif itu berbicara bukan awan-awan yang digambar tadi. Tapi kemuliaan orang-orang kudusnya yang banyaknya seperti awan di langit. Biarlah firman ini menjadi kekuatan buat kita. Supaya kita tidak takut lagi dengan simpang siur tentang rapture. Kabar menakutkan tentang diangkat apa enggak. Dan harinya kapan tiba.
Tapi kita tidak perlu tahu tentang hari dan waktu, tapi yang kita perlu tahu bahwa hari ini kita sudah dikuduskan dengan darahnya, didandani cantik. Jadi setiap saat Tuhan datang kita tidak kedapatan masih pakai daster dan maskeran, tapi kita sudah didandani dengan pakaian pengantin untuk siap masuk dalam pernikahan kudusnya. Saudara diberkati? Puji Tuhan. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa dalam surga, hari ini kami melihat tentang janji kedatangan Tuhan. Sama seperti gambaran pernikahan Yahudi, yaitu ketika pertama orang-orang Yahudi bernegosiasi ketika menikah tentang mas kawin. Lalu di tahap kedua terjadi pertunangan secara resmi dan dianggap sudah menikah secara sah menurut hukum. Lalu kemudian mempelai laki-laki akan kembali ke rumah bapaknya untuk mempersiapkan tempat. Tetapi dia sudah memastikan bahwa oleh darahnya sebagai mahar yang sudah lunas dibayar. Dan ada perjanjian-perjanjian pernikahan yang sudah ditetapkan bahwa dia bertanggung jawab penuh untuk menjaga kehormatan mempelai perempuan. Itu sebabnya setiap orang yang sudah ditunangkannya tidak akan dibiarkan mendapat malu. Tapi semua dijaminnya oleh karena kematiannya di atas kayu salib, mereka telah dikuduskannya. Didandaninya sedemikian rupa dengan air dan firman. Sehingga hari ini siapa yang percaya kepadanya tidak akan lagi dipermalukan. Dan dia tidak akan menemukan dirinya seolah-olah tidak siap dalam pernikahan kudus. Karena yang menyediakan pernikahan kudus adalah mempelai laki-laki. Dan mempelai perempuan hanya menerima semua yang terbaik yang sudah disediakan atau ditawarkan oleh mempelai laki-laki. Dan ada masanya ketika Tuhan datang menjemput kita masuk dalam awan-awan permai. Kita hanya melihat satu sukacita yang besar. Bukan rasa takut, bukan ancaman. Kita tidak peduli dengan hari dan masa dan waktunya karena hanya Bapa yang tahu. Tapi yang paling pasti adalah hari ini kita semua telah didandaninya sedemikian rupa. Supaya hari ini kita tidak takut tentang apapun yang terjadi di masa depan. Karena kasih karunia kita semua boleh merasakan anugerah Tuhan yang besar. Dan biar kita bisa hidup bersama Allah Bapa, Allah Immanuel yang senantiasa bersama-sama kita sampai kesudahan zaman. Biarlah jemaatmu diberkati dengan ketenangan damai sejahtera dari firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan mereka. Supaya terus bersaksi, terus menyampaikan kabar baik, terus menyampaikan Injil. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan permai. Semua yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Saudaraku diberkati oleh firman hari ini.